Baik, Masya Allah. Luar biasa ya, maaf ya hari ini ya. Bisa bergabung, apakah sudah bisa dimulai, Uma? Ya, kita mulai. Mohon maaf karena ada gangguan teknis dari tadi. Marilah kita dengarkan bersama-sama, simak bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Uma Okistiana Dewi. Kepada Uma, dipersilakan. Baik. Teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf. Ini karena mungkin pembahasannya tentang menikah, jadi tidak biasanya seperti ini. Karena pembahasannya mengenai kenapa takut menikah jadi membludak pada hari ini, sehingga di awal-awal saya agak kesulitan masuk karena kapasitasnya sudah overload. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa masuk, sehingga bisa berbagi kepada teman-teman semua materi yang digemari oleh banyak teman-teman muda. Sepertinya seperti itu. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Uma hormati seluruh musyrifat, ustadzat, asatid, maskal hufat maupun Uma tahu bahwa di sini banyak dari lembaga-lembaga Quran maupun lembaga lainnya yang bergabung. Yang Uma hormati seluruh santri, para penghafal Quran, dan teman-teman umum yang saat ini sedang bekerja atau di rumah atau di tempat kegiatannya. Hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai kenapa takut menikah. Tentu tema ini biasanya sangat digemari oleh teman-teman muda karena beberapa mengalaminya atau beberapa merasa ingin menikah tapi banyak ketakutan-ketakutan. Maka itu yang akan kita bahas pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan bahas mengenai sesuatu yang pada akhirnya mudah-mudahan teman-teman tidak perlu takut lagi, tapi juga mempersiapkan dengan sangat baik sebelum pernikahan itu ada. Ya, baik teman-teman, kita mengetahui bersama bahwa di zaman yang sekarang ini zaman yang tidak mudah. Untuk laki-laki tidak mudah, untuk perempuan juga tidak mudah. Kita banyak menemukan bahwa banyak perempuan-perempuan yang tidak punya rasa malu maupun laki-laki juga sama seperti itu. Banyak wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya dengan baik sehingga fitrahnya laki-laki suka kepada sesuatu yang indah, maka tergodalah dia. Apalagi kalau seorang pria yang memang memiliki niat yang jahat atau dia masih membujang, akan mudah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Sehingga untuk membentengi diri kita atau syahwat kita dengan puasa itu terkadang sulit karena fitnahnya yang begitu besar, sahabat-sahabat sekalian. Terkadang melihat perempuan atau melihat laki-laki, bagi yang perempuan ya, terkadang senang lama-lama jadi bisa melakukan hal yang macam-macam. Dimulai dari melihat, kemudian akhirnya disambung dengan percakapan-percakapan, baik dengan sosial media kah atau dengan telepon kah, nanti berujung ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik adalah perzinahan. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Maka tentu saja solusi yang tepat dengan fitnah yang begitu besar di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kalau teman-teman siap secara fisik dan finansial untuk laki-laki, maka kuncinya atau jawabannya adalah dengan menikah. Kenapa dengan menikah? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah atau kita sering mendengar menikahlah karena menikah itu menyempurnakan setengah agama. Mari kita lihat dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Jadi kita sering mendengar menikah itu menyempurnakan setengah agama. Apa maksudnya setengah agama? Para ulama menjelaskan, sahabat-sahabat sekalian, ini juga sudah menjelaskan di ceramah-ceramah sebelumnya sebenarnya, yang disebut sebagai menyempurnakan setengah agama, para ulama menyebutkan bahwa yang bisa merusak seseorang itu, hidup seseorang, adalah kemaluan dan perutnya. Yang bisa merusak kehidupan seseorang itu atau merusak kehidupan agama, merusak agama seseorang itu yaitu kemaluan dan perutnya. Kemaluan akan mengantarkan dia kepada zina, dan perut akan mengantarkan dia kepada keserakahan. Sedangkan orang-orang yang sudah menikah, maka dia terjaga kemaluannya, maka dia berjuang untuk yang lainnya, yaitu untuk perutnya, untuk keserakahan itu dia berjuang meredam itu.
Jadi di sini kita tahu bahwa dengan menikah maka seseorang akan terbentengi dirinya dari godaan syaitan, karena banyak orang yang berhasil dengan harta, berhasil lulus ujian dengan harta, berhasil lulus ujian dengan jabatan, tapi terkadang nggak berhasil lulus ujian dengan lawan jenis ya. Jadi teman-teman sekalian, nikah berarti membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat yang bergejolak dan akan menundukkan pandangan. Maka itu jawaban kenapa pada akhirnya harus menikah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa masih takut untuk menikah atau kenapa ragu untuk menikah? Kita lihat bahwa banyak alasan dari orang-orang ketika mereka memutuskan untuk menunda-menunda menikah. Ada yang mengatakan masih terlalu muda, ada yang mengatakan saya mau pacaran dulu aja untuk lebih mengenal, atau saya berteman dengan banyak perempuan, saya berteman dengan banyak laki-laki. Jadi menikah nggak mau tapi pacarannya mau, dan tidak tahu aktivitas apa yang dilakukan di dalamnya. Kemudian ada yang tidak mau menikah atau menunda menikah karena alasannya ingin sukses dulu, ingin bisnis dulu, ingin berkarir dulu, dan terus ditunda-tunda dengan mengatakan ini lebih urgent daripada yang lain-lain. Padahal secara finansial dia cukup untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Tidak harus menjadi seseorang yang kaya raya untuk bisa menikah, sahabat sekalian. Yang penting teman-teman adalah orang yang, kalau untuk laki-laki, teman-teman memiliki pekerjaan yang sekiranya bisa menafkahi anak dan istri. Adapun urusan kaya raya itu nanti setelah menikah Allah akan mengkayakan, insya Allah. Ya, jadi ada begitu banyak alasan orang-orang untuk menunda-nunda menikah. Maka hari ini kita akan membahas manfaat menikah supaya teman-teman yang muda-muda yang bergabung pada hari ini memahami dan termotivasi untuk mempersiapkan segala sesuatu, begitu tahu apa manfaat menikah. Maka, apakah manfaat menikah, sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama, manfaat menikah adalah menikah akan membuat seseorang merasa lebih tenang. Menikah membuat kita menjadi lebih tenang. Coba teman-teman renungkan ayat surah Ar-Rum ayat ke-21, surah atau ayat yang teman-teman sering lihat di undangan pernikahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini sangat familiar karena dalam setiap undangan pernikahan biasanya kita lihat ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nanti menikah itu tujuannya sakinah mawaddah wa rahmah. Kamu akan merasa tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi ketika orang menikah, Allah sendiri yang berfirman dalam surah Ar-Rum 21, maka ia akan merasa ketenangan. Yang mungkin dulu kesana kemari tidak ada tujuan, ya, tapi ketika sudah menikah dia punya tujuan, dia tahu bahwa ada orang yang harus dia temani atau dia bertanggung jawab dengannya, maka dia akan merasa lebih tenang. Baik, yang kemudian yang kedua, ketika engkau sudah merasa lebih tenang. Kalau dulu mungkin sebelum menikah ada jenis orang-orang yang memang dia bergejolak kan, ya, hawa nafsu bergejolak itu. Tapi ketika menikah dia akan lebih tenang. Ya. Baik, yang kedua, apa sih manfaat menikah? Manfaat menikah adalah engkau jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rezekimu. Jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rezekimu. Dari segi finansial, banyak orang-orang yang sebenarnya dari segi finansial cukup, tapi selalu timbul was-was ketika dia menikah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu membisikkan was-was. Setan itu membuat kita was-was. Setan dari jenis jin dan juga manusia. Jadi sebenarnya cukup, sebenarnya sudah ada penghasilannya. Walau mungkin tidak banyak itu ukuran siapa sih gitu. Tapi yang penting dia punya penghasilan untuk bisa memberi makan istrinya. Jadi manfaat menikah yang kedua, Allah akan mencukupkan rezeki. Jadi jangan khawatir tentang itu. Lihat dalam surah An-Nur ayat 32 janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ragu dengan itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu dan laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Oke, ayat yang ini nih yang mau garis bawahi.
jika mereka miskin, kata Allah, ya, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ini mungkin laki-laki ada yang bergabung di sini untuk laki-laki, karena kan yang mencari nafkah laki-laki sebenarnya bukan perempuan. Untuk laki-laki di sini yang menonton, ketika engkau sudah punya pekerjaan, berapapun itu penghasilannya, ketika engkau yakin itu bisa memberikan makan istrimu dan anakmu, dan insya Allah nanti setelah menikah akan Allah tambahkan lagi insya Allah, maka kenapa harus was-was? Itu bisikan syaitan yang membuat engkau terus menunda. Ketika engkau menunda, apa yang terjadi? Jadinya nanti jadi pacaran. Engkau sudah suka sama seseorang, engkau sudah tertarik sama seseorang, tapi nggak mau menikah, padahal sudah punya penghasilan, engkau tunda, tapi engkau jalin komunikasi terlalu erat, engkau bertemu terlalu sering, misal, maka itulah cara syaitan sehingga membuat engkau menunda-nunda. Seperti itu. Jadi, manfaat menikah yang kedua, sahabat sekalian, adalah Allah akan memampukanmu, Allah akan mencukupkan rezeki untukmu. Jadi jangan khawatir untuk itu, asalkan engkau adalah, ini untuk laki-laki khususnya, engkau adalah, atau teman-teman perempuan yang ingin melihat laki-laki ya, yang ingin melihat laki-laki yang mana nih yang yang serius sama saya. Jadi intinya asalkan dia mau bekerja dan asalkan dia bertanggung jawab, itu cukup teman-teman sekalian. Dia bekerja, berapapun penghasilan, yang penting dia pekerja keras misalnya, dan dia bertanggung jawab. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah luaskan rezekinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah itu adalah sebuah ketaatan. Menikah itu adalah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Allah membuat seseorang yang menikah itu sengsara ketika dia punya niat baik untuk menikah. Betul nggak? Walaupun pasti dalam pernikahan Allah akan berikan ujian demi ujian, pasti, tidak mungkin tidak. Contoh dalam kehidupan lain lah. Uma cerita sedikit ya tentang kisah Uma. Jadi waktu itu ibu Uma sakit autoimun, harus masuk ke rumah sakit. Kita nggak punya uang untuk masuk ke rumah sakit. Sementara Uma kalau waktu itu belum berjilbab, tapi kemudian orang-orang mengatakan oke, main film aja, dan kemudian nanti kamu dapat uang untuk mengobati biaya ibumu. Padahal pada saat itu Uma baru 1 hari pakai jilbab. Tapi Uma yakin nggak mungkin saya mendekati Allah, Allah mengabaikan saya. Nggak mungkin saya mendekati Allah, Allah menyengsarakan saya. Saya memang perlu duit untuk pengobatan ibu saya, tapi saya sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan saya percaya betul kalau saya menjalankan ketaatan, Allah nggak akan mungkin mengabaikan. Allah uji, iya. Allah uji untuk melihat keseriusan, iya. Tapi nggak mungkin Allah menyengsarakan. Sama halnya dengan menikah, sahabat sekalian. Menikah itu suatu ibadah, menikah itu suatu ketaatan. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya sengsara ketika orang itu ingin berbuat kebaikan. Dalam hal ini menikah. Jadi was-was itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu was-was itu dari syaitan yang membuat kita menunda-nunda, dan masa penundaan itu kita lakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nur ayat 32 tadi, Allah akan mengkayakan, Allah akan memampukan. Bisa jadi nanti setelah menikah Allah cukupkan rezeki itu. Betapa banyak kalau kita lihat teman-teman sekalian. Awal menikah mungkin belum punya apa-apa, tapi dengan mereka berdua, mereka bersama-sama berjuang, sekarang sudah sukses, Masya Allah. Berjuang bersama-sama dari awal, nggak apa-apa kayak gitu, itu terasa lebih indah. Atau misalnya bisa saja Allah berikan sifat qanaah kepada sang istri, ya, merasa cukup dengan pemberian dari suami. Itu yang dimaksudkan Allah akan mencukupi rezekinya. Ya, mari kita simak perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Aku heran terhadap orang yang tidak mencari kekayaan lewat pernikahan. Padahal Allah berfirman yang artinya, jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Ya, jadi jangan terlalu banyak kekhawatiran ini itu. Persiapan penting. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi bukan berarti sebenarnya sudah siap, tapi engkau menunda-nunda terus karena alasan-alasan yang lain, ditambah engkau melakukan kemaksiatan. Baik, kita lihat teman-teman sekalian, kemaksiatan itu maksudnya pacaran ya. Kemaksiatan itu maksudnya pacaran, di mana dalam pacaran ada perkataan yang kau ucapkan yang tidak patut diucapkan kepada yang haram, dan kemudian ada perbuatan yang dilakukan yang tidak patut, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai ini, tapi teman-teman tahu sendirilah ya dalam pacaran itu aktivitas apa yang dikerjakan. Baik, kita lihat sahabat-sahabat sekalian, sabda Rasulullah SAW mengenai kelompok-kelompok manusia yang akan ditolong oleh Allah dalam hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini hadis yang kuat. Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Siapakah itu? Yang pertama, mujahid di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah. Kedua,
pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, orang-orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri agar leluasa beribadah. Tapi kita lihat dalam 3 poin ini ada satu yang disebutkan orang-orang muda yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia khawatir, dia takut. Dia merasa bahwa dia sudah mampu. Kemudian dia takut kalau dia melajang terlalu lama, dia akan mengerjakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena manusia ini fitrah, teman-teman semua. Kita punya hawa nafsu, kita punya ketertarikan dengan lawan jenis. Menunda-nunda menikah, kita mengkhawatirkan diri kita sendiri melakukan perbuatan maksiat yang Allah benci. Maka kata Rasulullah, kelompok ini akan ditolong oleh Allah. Ditolong dalam keseluruhan hidupnya. Mereka yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Baik, kita masuk manfaat menikah yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian. Orang yang menikah, manfaatnya adalah dia sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Orang menikah itu berarti dia menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'du, biasanya sering dibilang Ar-Ra'du atau Ar-Ra'ad ya. Ar-Ra'du ya, dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-38. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa para rasul itu menikah dan memiliki keturunan. Maka kita pun diminta juga untuk seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ingat bahwa Rasul senang dengan umatnya yang banyak. Kemudian kita lihat hadis yang lain, walaupun hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi kita bisa mengambil perkara yang baik dari sini. Apa kata Rasul? 4 perkara yang termasuk sunnahnya para Rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, siwak, dan menikah. Jadi menikah itu artinya kita sedang menjalankan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menikah adalah termasuk umatnya Rasulullah. Yang keempat, manfaat menikah apa? Manfaat menikah akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kalau sudah menikah, akan terjaga kemaluan dan akan menundukkan pandangan. Sudah ada orangnya di rumah misalnya, ya, jadi kita bisa bersama dengan orang tersebut. Kalau tiba-tiba kita tertarik, bisa sama orang tersebut. Umar sengaja menggunakan bahasa yang tidak vulgar ya, bahasa yang ini mudah-mudahan teman-teman memahami. Jadi manfaat menikah yang keempat adalah dia akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Sudah ada di rumah ya, kalau teman-teman merasa memerlukan, ada pasangannya di rumah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para pemuda, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan, yang di sini bahasanya adalah ba'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, puasa, karena puasa itu adalah perisai baginya. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan ba'ah itu apa sih? Wahai pemuda, barang siapa yang mampu, barang siapa yang memiliki ba'ah. Mampu dalam hal apa sih di sini? Bukan sekedar mampu dalam hal biologis, tapi untuk laki-laki mampu dalam hal finansial. Ingat, mampu dalam hal finansial bukan berarti kaya raya, tapi mampu untuk menghidupi anak istrinya. Jadi yang dimaksud dengan wahai pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan dalam artian bukan hanya sekedar biologis, tapi engkau juga mampu untuk menafkahi, ya. Dan ingat tadi ya bahwa di awal berjuang sama-sama nggak masalah. Nanti lambat laun Allah akan luaskan, lapangkan rezekimu insya Allah. Jadi barang siapa memiliki kemampuan finansial, tidak hanya biologis, maka menikahlah. Tapi kalau belum mampu, masih minta duit dari orang tua yang laki-laki, artinya belum mampu menikah, maka perbanyak berpuasa. Sembari engkau mempersiapkan dirimu. Begitu pula perempuan. Selama ini terlalu childish, selama ini bergantung penuh sama orang tua, selama ini ngurusin diri sendiri aja belum beres, berarti misalnya belum mampu. Maka persiapkan dirimu. Secara ilmu mungkin belum mampu, belajar dulu. Sembari menunggu itu, maka berpuasa untuk menekan nafsu syahwatmu misalnya ya. Dengan berpuasa kita jadi enggan untuk berbuat maksiat. Puasa sambil persiapkan semuanya, ketika sudah siap maka menikahlah. Ya, jadi itulah manfaat atau keutamaan menikah. Beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan. Semoga beberapa poin itu membuat kita memahami dan yang sudah siap terdorong, tidak lagi ragu-ragu untuk menikah. Maka kita lihat teman-teman sekalian, ada pertanyaan seperti ini. Banyak juga kok ulama yang tidak menikah. Ada beberapa ulama mereka sampai meninggalnya tidak menikah. Contohnya misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah lah misalnya. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama tapi beliau sampai meninggal dunia tidak menikah.
Kenapa itu? Maka jawabannya adalah beliau itu menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ulama-ulama itu berusaha memberikan manfaat yang banyak untuk umat. Hari-harinya adalah untuk menyampaikan ilmu atau mempelajari ilmu, ya. Sedangkan orang di luar sana tidak seperti itu. Mungkin orang di luar sana melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dengan alasan belum siap untuk menikah, tapi melakukan hal-hal maksiat, maka hati-hati, mereka sendiri bisa binasa karena godaan-godaan wanita yang luar biasa. Termasuk juga para perempuan sama. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kita melihat orang-orang di luar sana ada cowok-cowok keren, ikhwan-ikhwan yang keren gitu ya. Tapi ternyata terjebak juga kita. Jadi na'udzubillah min dzalik. Beda dengan para ulama yang memang menyembuhkan diri siang malamnya dengan ilmu dan bermanfaat untuk umat. Seperti itu. Baik, persiapan apa yang harus dilakukan sebelum teman-teman memutuskan untuk menikah? Persiapan yang harus dilakukan sebelum menikah. Apa saja itu? Pertama, tentu harus ada persiapan mental dan fisik, itu harus. Diri sendiri aja terlalu childish, diri sendiri aja nggak sabaran, diri sendiri aja berantakan, ngurus diri nggak bisa misalnya, sudah mau menikah, bagaimana mungkin? Jadi harus dipersiapkan mentalnya, bahwa menikah itu bukan sesuatu yang oh saya pengen ada yang nemenin saya, bukan begitu, tapi menikah itu perkara tanggung jawab. Engkau akan menambah tanggung jawab untuk mengurusi pasanganmu dan anakmu nanti. Begitu. Jadi pertama harus siap mental dulu dan siap fisiknya. Dalam artian fisikmu memang sudah waktunya, sudah memang siap untuk menikah. Kedua, persiapan yang harus dilakukan sebelum menikah, mantap hatinya, punya kemantapan hati. Jadi menikah itu harus dengan kemantapan hati. Kemantapannya dalam segala hal. Kemantapan dengan pasangan. Kalau setelah ta'aruf, teman-teman kan nanti ta'aruf tuh. Nah ta'aruf itu tanya tuh yang penting-penting. Nanti lihat di YouTube Uma judulnya Pernikahan Impian. Di situ Uma sudah jabarkan dalam ta'aruf itu apa saja sih yang ditanyakan. Termasuk dari sekian banyak ya. Kalau teman-teman ingin mengenal laki-laki, paling mudah lihat bagaimana cara dia dibesarkan dalam keluarganya. Karena itu akan mempengaruhi nanti ketika kalian menikah. Bagaimana background keluarganya atau bagaimana cara dia dibesarkan dari dalam keluarganya, bagaimana interaksi dia dengan keluarganya, dengan ibu, ayah, adik, kakak, itu rasa-rasanya nanti akan ada kemiripan dengan bagaimana dia bersama dengan kita nanti, dan juga tanyakan siapa teman-teman terbaiknya, siapa sahabat-sahabatnya, karena kata Rasul, seseorang sesuai dengan agama temannya. Tanya aja siapa sih 3 teman terbaik kamu misalnya, atau sahabat-sahabat kamu siapa misalnya, seperti itu dalam ta'aruf misalnya ya. Karena teman-temannya kurang lebih begitulah karakternya dengan dia, sama, hampir sama. Kata Rasul, siapapun yang berteman dengan minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, maka akan kecipratan bau dan apinya. Jadi kalau mau lihat, dia ini orangnya kayak gimana ya, lihat aja sahabat-sahabatnya, pergaulannya seperti apa. Kira-kira dia begitu. Jadi persiapannya yang kedua adalah teman-teman harus memiliki kemantapan hati. Mantap dengan calon itu. Dengan segala macam ta'aruf dan pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada dia, visi misi pernikahannya seperti apa, bagaimana cara dia mengelola keuangan misalnya, itu juga penting karena dalam pernikahan terkadang banyak perceraian karena masalah ekonomi ya. Dan lain-lain. Pernikahan itu ibadah seperti apa pelaksanaannya nanti. Jadi itu beberapa bagian pertanyaan ta'aruf. Nanti teman-teman istikharah. Istikharah itu bukan sekedar mimpi. Istikharah itu cara Allah menjawabnya adalah semakin engkau yakin dan mudah, maka itulah jawabannya. Tapi kalau semakin tidak yakin dan kayaknya sulit sekali proses menuju akad, berarti mungkin itu bukan jawabannya, itu bukan jodohnya gitu. Jadi istikharah artinya tidak melibatkan perasaan duluan. Jadi kalau orang ta'aruf itu dia senang sih senang, tapi dia netral dalam artian kalau jadi alhamdulillah enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada orang ta'aruf patah hati nangis 7 hari 7 malam tuh enggak ada. Karena dia tidak melibatkan hatinya terlalu dalam, beda dengan pacaran. Sehingga hatinya nggak netral, nggak apa ya, nanti kalau sudah istikharah, nanti teman-teman mimpi, terus teman-teman bilang, oh ini jodoh saya karena saya mimpi. Mungkin karena engkau berpikir tentang dia terus-menerus, sehingga engkau mimpi. Karena hatimu sudah tidak netral. Hatimu sudah jatuh cinta dengannya. Istilahnya kalau dia bilang masuk, yuk lubang buaya, kita masuk lubang buaya. Jadi nggak begitu. Jadi dalam konsep Islam, kalau kita mau ta'aruf itu, kalau jadi alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Alhamdulillah juga. Akhirnya mungkin ditemukan dengan yang lain. Ya, jadi kita tidak membahas ta'aruf hari ini, mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan bahas ta'aruf, kita bahas fokus kepada ini ya, tema ini. Jadi ketika seseorang ingin menikah, persiapannya adalah dia harus memiliki kemantapan hati dengan calonnya itu, dan dia siap
menerima kekurangan dan kelebihan pada calonnya itu. Kan dalam ta'aruf kan kita saling mengenal, kita saling melemparkan pertanyaan-pertanyaan penting. Kan kita jadi tahu tuh, kira-kira kalau nikah sama dia orangnya seperti ini. Jadi siap untuk menerima. Ingat, manusia nggak ada yang sempurna, sebagaimana kita juga nggak sempurna. Dia nggak sempurna, kita juga nggak sempurna. Makanya menikah itu saling melengkapi sebetulnya. Bukan cari yang sempurna, karena nggak ada seorang pun yang sempurna. Dan juga kemantapan hati tidak asal-asalan dalam memilih. Oh, kan ada jenis orang asal-asalan. Udah pengen nikah nih, udah ngebut banget nih, udah deh siapa aja deh, siapa-siapa aja deh gitu. Tidak bisa, tidak boleh asal-asalan. Makanya harus ada yang namanya istikharah, ya, istikharah dan minta pendapat dari orang-orang bijak, dari guru, dari orang tua, dengarkan mereka yang memang lebih ada pengalamannya daripada kita. Jadi kemantapan hati itu bukan hanya sekedar oh dia cantik banget ya, oh dia ganteng banget ya, oh dia pinter banget ya, oh dia apalagi, oh dia kaya banget ya, nggak begitu. Tapi kemantapan hati juga tentu saja agama yang dipentingkan. Banyak yang juga tanya, kalau misalnya dia sholatnya bolong-bolong gimana, tapi dia akhlaknya baik, maka Umar mengatakan dan selalu mengatakan kalau dia berani meninggalkan Allah, mungkin satu hari nanti dia juga berani meninggalkan hambanya Allah, yaitu dirimu. Ya, jadi urusan agama nggak boleh main-main. Cek aja ngajinya, ya, atau cek sholatnya gitu. Ketika ta'aruf kan mungkin ada waktu yang dimana kita tahu bahwa dia meninggalkan sholat atau tidak. Baik, kita lihat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Teman-teman sering dengar ini ya, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita pilih dari agamanya, kalau kita pilih pasangan dari agama, kalau dia mencintaimu, dia akan sangat memuliakanmu. Tapi kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Maka nggak ada tuh KDRT tuh. Orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang mengikuti agamanya dengan baik, KDRT nggak ada. Karena Hasan Al-Basri bilang, kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan zalim kepadamu. Begitu ya. Jadi di sini salah satu kriterianya adalah memiliki paras yang kita senang, atau yang cantik, atau yang ganteng gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman sekalian. Karena itu memudahkan kita untuk beribadah dengannya, memudahkan kita untuk melayaninya, memudahkan kita untuk berinteraksi dengannya. Karena kalau menurut pandangan kita dianya buruk rupa, bukan buruk rupa ya, dianya nggak sesuai dengan kriteria kita, mungkin kita agak sulit untuk bisa berinteraksi dengannya. Ya, karena ada kejadian di zamannya Rasul menikah dengan seseorang yang dia nggak suka secara fisik, gitu. Jadi membuat dia merasa bersalah karena nggak bisa melayaninya dengan baik, akhirnya berpisah. Jadi sebenarnya boleh memilih sesuai fisik yang sekriterianya kita, itu boleh. Tapi kenapa? Kenapa boleh? Karena kita lihat nih, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata begini, memiliki pasangan yang berparas menarik bagi kita, itu lebih menenangkan hati, mata tidak melirik kepada yang lain, juga semakin menyempurnakan kasih sayang. Oleh karenanya disyariatkan dalam Islam memandangi pasangan yang hendak ingin dinikahi. Jadi kalau menurut Uma nih, suami Uma yang paling ganteng, kan menurut teman-teman beda lagi gitu. Jadi setiap orang kan punya standar kegantengan atau kecantikan yang berbeda-beda, tapi itu penting juga untuk menjadi salah satu kriteria, karena setiap orang punya kriterianya masing-masing supaya kita mudah dalam berinteraksi dengannya, menyenangkan dalam berinteraksi dengannya. Ganteng, cantik itu penting, tapi ingat bahwa cari yang agamanya baik. Balik-balik ujung-ujungnya ke situ. Agamanya baik itu bukan hanya sekedar hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, bukan, tapi juga akhlaknya baik. Kalau agama baik, pasti akhlaknya baik. Kalau dia menjalankan agama dengan baik, dia paham agamanya dengan baik, maka akhlaknya baik. Walaupun manusia nggak sempurna. Pasti adalah 1-2 yang nggak sempurna darinya, tapi secara keseluruhan dia orang yang baik. Baik, kita lihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Dan jangan pula menikah karena hartanya. Jangan menikah karena hartanya. Jangan menikah karena parasnya saja. Dan jangan pula menikah karena hartanya saja. Bisa jadi karena harta itu membuat fitnah yang besar. Membuat mereka menjadi orang yang sesat. Tetapi nikahlah berdasarkan agamanya. Begitu. Baik, berikutnya kesiapan apa lagi sih yang harus kita miliki kalau kita mau menikah? Yang ketiga adalah untuk laki-laki kesiapan finansial. Kesiapan finansial. Menikah bukan aku cinta sama dia, cinta mati. Biasanya orang tua bilang begini, memangnya menikah memangnya apa ya bahasanya ya. Tapi cinta itu tidak cukup untuk bisa menjalankan bahtera rumah tangga. Tapi harus ada karena banyak pernikahan
cerai karena masalah keuangan. Coba teman-teman lihat berita di awal-awal pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang bercerai karena masalah finansial loh. Ya, jadi sebelum menikah pastikan bahwa memiliki kesiapan finansial. Sekali lagi tidak perlu kaya raya. Kalau kaya raya alhamdulillah. Tapi tidak perlu harus menunggu kaya raya dan menunggu sampai kapan kaya raya itu. Apa batasannya teman-teman sekalian? Tapi engkau siap. Insya Allah Allah akan bantu ya. Baik. Makanya Rasulullah SAW tadi di dalam hadis tadi kan, barang siapa, wahai pemuda, barang siapa yang mampu memiliki ba'ah maka menikah. Ba'ah ini tidak hanya biologis, tadi mau jelaskan, tapi juga memiliki kemampuan finansial. Ya, mampu dia untuk memberi makan anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya seperti itu. Ya, baik. Berikutnya yang keempat, apalagi teman-teman sekalian, ketika teman-teman memutuskan ingin menikah, persiapan apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus siap menjalani kehidupan yang berbeda. Harus siap dengan itu. Karena ketika teman-teman menikah, berarti teman-teman menjalankan kehidupan yang baru. Dan itu artinya harus siap menghadapi banyak hal tak terduga. Yang teman-teman nggak nyangka, mungkin teman-teman akan mengalaminya. Jadi kita harus paham bahwa kehidupan setelah menikah jauh berbeda dengan kehidupan ketika teman-teman lajang. Maka harus paham juga bahwa ketika teman-teman menikah bukan lagi urusan pribadi, tapi bukan lagi kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Mungkin kalau dulu bebas nih waktunya, waktu untuk diri sendirinya banyak gitu. Tapi ketika sudah menikah, untuk perempuan misalnya harus dengan persetujuan suami. Ketika suaminya bilang jangan kuliah lagi, 24 jam di rumah, misal harus nurut. Makanya harus ada syarat pranikah gitu ya. Kalau misalnya mau tetap kuliah, mau tetap belajar, mau tetap berbisnis misalnya apapun itu, maka kasih syarat pranikah. Karena kalau suami udah menikah dan suami bilang harus di rumah aja, saya cukupi kehidupanmu, ya sudah kita harus di rumah saja gitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang kita ajukan pada masa ta'aruf itu. Bagaimana kalau saya meminta ini gitu sebagai syarat. Misalnya saya kalau sudah menikah saya tetap mau kuliah, kalau sudah menikah saya tetap mau berkarir seperti ini misalnya. Ya, itu bisa disampaikan di awal. Baik, teman-teman sekalian, yang kelima, apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum kau menikah? Kau harus siap menghadapi masa depan yang baru. Ya, pasangan suami istri bersama-sama membangun masa depan yang baru, masa depan yang terbaik. Jadi rencana-rencana itu akan disusun oleh suami istri untuk mencapai target-target tertentu. Ya, jadi itu beberapa persiapan. Kalau setelah persiapan-persiapan ini dilakukan tapi masih ragu juga, masih takut juga, apa yang harus dilakukan? Setelah semua persiapan sudah dilakukan. Banyak yang takut dikhianati, takut dikecewakan, takut nggak sabar, takut nggak bisa membahagiakan pasangan, takut nggak dicintai, atau takut ini, takut itu, takut bla bla bla, banyak ketakutan-ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Padahal persiapannya sudah sebenarnya. Secara fisik siap, secara mental insya Allah siap. Setelah keilmuan, ya insya Allah siap, sudah mulai paham sedikit-sedikit. Tapi masih takut juga, apa yang harus dilakukan? Pertama, tawakal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Tawakal itu bukan berarti diam, nggak ngapa-ngapain, berserah sama Allah. Tawakal itu adalah doa, usaha, ikhtiar, dan menyerahkan hasil ikhtiar dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dinamakan dengan tawakal, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau merasa takut, banyak yang buat takut tuh banyak. Bisa jadi memang bisikan syaitan bilang, udahlah pacaran aja. Pacaran juga dapat semuanya kok, ngapain lagi nikah? Pacaran bisa bergonta-ganti, bisa cara syaitan begitu. Atau yang kedua, syaitan akan bilang, nanti karirmu habis kalau kamu menikah, bisa. Atau syaitan akan bilang, kamu ingat nggak dulu keluarga kamu berantakan, broken home misalnya ya. Ngeri kan menikah itu kamu akan mengalami ini juga, itu juga, mungkin bisikan syaitan seperti itu, sehingga kita takut. Karena kita punya trauma di masa lalu. Padahal orang ini orang baik, misal. Kita udah ta'aruf dan orang-orang sekitar mengatakan orang ini baik, tapi setan membisikkan ketakutan, was-was kepada diri kita. Maka yang harus kita lakukan tawakal kepada Allah, sahabat sekalian. Tawakal 'ala Allah. Fisik udah siap insya Allah, mental udah siap insya Allah, finansial insya Allah dengan pertolongan dari Allah. Kita orang yang perempuannya qanaah, kemudian yang laki-lakinya pekerja keras, bertanggung jawab, insya Allah siap.
Tapi masih banyak ketakutan, tawakkal 'ala Allah ya. Kata Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan untukmu. Jadi kedepankan rasa tawakal dalam menghadapi segala sesuatu di masa depan yang nggak pasti. Kadang kita ketakutan berlebihan teman-teman sekalian, jadi nggak bisa bergerak. Ya nggak bisa, takut untuk melakukan sebuah ibadah, padahal itu ibadah. Jadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa dan usaha ya, dan insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan untukmu. Begitu ya, jadi tawakal 'ala Allah itu penting. Dan kemudian yang kedua, kalau masih takut, masih ragu, padahal semua persiapan sudah, hadirkan semangat dan niat untuk menjaga kehormatan. Hadirkan semangat. Saya sudah rasa saya mampu dan saya insya Allah saya menikah untuk menjaga kehormatan saya. Ya, jadi teman-teman ini menikah dalam rangka mencari yang halal, teman-teman semua. Jadi pernikahan itu bernilainya ibadah. Maka teman-teman berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman mencari yang halal. Ya, seperti hadis tadi yang Mama sebutkan di awal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan Allah tolong, yang paling berhak Allah tolong. Salah satunya adalah orang yang ingin menikah. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Dia khawatir pada dirinya sendiri. Kalau nggak nikah nanti saya manusia yang lemah, mudah tergoda, nanti saya berbuat yang aneh-aneh. Begitu. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, kalau masih takut juga untuk menikah, apalagi yang harus dipersiapkan? Maka teman-teman harus memahami, masih ada waktu sekarang, memahami pentingnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Teman-teman harus tahu. Diskusikan itu kepada orang yang teman-teman sedang ta'aruf misalnya. Diskusikan itu antara hak dan kewajiban. Paham nggak hak dan kewajibannya? Jangan-jangan dia nggak paham hak dan kewajiban. Atau jangan kita nggak paham. Contoh misal, apa ya contohnya ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surah An-Nisa 34. Laki-laki itu qawwam bagi perempuannya karena salah satunya dia mencari nafkah. Ada laki-laki yang mungkin nggak paham tentang hak dan kewajibannya, jadi dia merasa, oh istri saya sudah bekerja, sudah punya uang. Dia bisa kok menghidupi dirinya sendiri. Jadi saya nggak perlu nih ngasih uang. Padahal berapapun, sekecil apapun kamu memberikan uang, kamu tetap wajib memberikan uang kepadanya. Memberikan nafkah kepadanya. Karena itu adalah kewajibannya laki-laki. Contoh ya, jadi yang harus dilakukan sebelum engkau membina bahtera rumah tangga yang begitu banyak gelombangnya, memahami hak dan kewajiban dalam Islam. Jadi ngerti, oh ternyata kalau perempuan itu yang harus dilakukan begini, laki-laki adalah begini, begitu. Ya, jadi itu nanti bisa di ceramah yang lain mengenai hak dan kewajiban suami istri, tapi pastikan bahwa kita masing-masing memahami tentang hak dan kewajiban kita dalam membangun bahtera rumah tangga, dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Berikutnya, teman-teman sekalian, setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk teman laki-laki yang mau bersiap sholat Jumat, nggak apa-apa, silakan di live. Untuk teman-teman akhwat, teman-teman perempuan yang masih bergabung, nggak apa-apa, karena kemarin Uma berjanji bahwa kita akan buka sesi tanya jawab pada hari ini. Ya, berikutnya teman-teman sekalian, sehingga setelah teman-teman mendengar semua manfaat pernikahan dan juga persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan, maka nasihat dalam tausiah ini adalah ketika teman-teman sudah mempersiapkan semuanya, insya Allah dengan pertolongan dari Allah, Allah menghapus segala macam was-was, maka memang yang lebih baik adalah teman-teman bisa menyempurnakan setengah agama teman-teman dengan menikah. Jadi bukan dengan berpacaran. Atau bilangnya nggak pacaran, tapi aktivitasnya seperti orang berpacaran ya. Jadi jangan begitu, karena sesoleh apapun orang, ada banyak sekali kisah, ada sesoleh apapun orang, kalau sudah berani untuk membuka peluang, maka jangan buka peluang. Karena kalau udah buka peluang, berhentinya susah. Jadi jangan coba-coba. Kayak orang apa ya? Kayak orang udah basah, kepalang basah gitu jadinya. Jadi jangan coba-coba gitu. Karena kalau teman-teman coba-coba nanti berhentinya susah. Teman-teman udah mulai tertarik menjalin, jadi susah. Jadi dari awal tuh ditutup aksesnya supaya kita nggak terjebak kepada yang namanya berpacaran dan ujung-ujungnya na'udzubillah min zalik bisa juga married by accident ya. Atau dia berzina kemudian akhirnya married by accident. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi itu yang diwanti-wanti, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kata Allah apa? Wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Dan bagaimana kalau teman-teman lagi belajar?
Di sini banyak santri-santri nih, 1 tahun belajar menghafalkan 30 juz Al-Quran. Tapi ngebet pengen nikah. Gimana itu? Maka jawabannya adalah bersabar untuk menikah. Selesaikan dulu, ini 1 tahun nih, nggak lama kok. Kecuali, ini karena teman-teman di asrama, jadi teman-teman nggak boleh menikah dulu, saat ini. Tapi kalau teman-teman yang di kampus-kampus terbuka, misalnya mau menikah silahkan, tapi teman-teman harus paham, artinya teman-teman harus menambah tanggung jawab lagi. Kuliah itu sudah tanggung jawab. Menikah, teman-teman harus tambah tanggung jawab lagi. Siap nggak kira-kira? Dan biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang super hebat. Kuliahnya kelar, pernikahannya beres, super hebat. Kalau Uma dulu S1, Uma nggak sanggup. S1 kayaknya ya berat ya, 4 tahun kuliah itu kayaknya berat, jadi belum sanggup. Jadi memutuskan untuk nanti aja nikahnya gitu setelah S1 selesai. Jadi bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, apalagi teman-teman yang di pesantren dan menghafalkan Quran, ingin menikah, masih ingin menuntut ilmu misalnya, tapi di satu sisi ingin menikah, apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa bersabar ya, dan teman-teman selesaikan itu. Hafal Quran, teman-teman selesaikan itu. Di Masjid Nafas programnya 1 tahun, teman-teman selesaikan itu. Setelah selesai, teman-teman punya bekal. Sebagai seorang hafizah atau hafid, punya bekal untuk bisa mendidik anak-anaknya kelak. Atau bersama-sama dengan pasangannya nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan ilmu tersebut. Ya, banyak juga kasus-kasus orang-orang atau anak-anak yang kemudian merengek-rengek sama orang tuanya minta nikah, padahal diri sendirinya nggak siap untuk menikah. Jadi nasihat di sini artinya adalah fokus dulu dengan ilmu yang ingin engkau kejar, sembari menjaga dirimu, menjaga kesucian dirimu, dan kemudian kalau engkau masih ingin membahagiakan orang tuamu, nggak apa-apa, bahagiakan orang tua, tapi ingat, membahagiakan orang tua, fokus belajar, tidak diselingi dengan mendekat dengan perempuan-perempuan atau laki-laki lain. Karena itu artinya engkau mencampur niat baikmu dengan sesuatu yang buruk ya. Dan memang kalau engkau belum mampu menikah, maka puasa, perbanyak diri, perbanyak dengan ilmu-ilmu agama. Sebentar ya nak ya. Oh sudah datang ini. Sebentar ya. Iya sebentar ya. Maaf ya ada iklan. Jadi kalau engkau memang belum mampu menikah, maka apa yang harus dilakukan? Banyak puasa, belajar ilmu agama, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang penting. Karena engkau sedang mempersiapkan bekal, nanti ketika menikah engkau praktekkan tuh ilmu-ilmu yang sudah engkau pelajari. Jadi mudah-mudahan dengan kesibukanmu itu membuat engkau lupa untuk sementara waktu tentang pernikahan, gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau sudah mampu secara finansial, fisik, mental, dan lain-lain, silakan untuk menikah dan jangan takut lagi untuk menikah.